Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Yuliasari sebagai penyaji dan moderator. Serta ada teman saya yaitu Ahmad Ibrahim, Prayogi Wisnu, dan Kulto Marolop. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman tembakau. Tembakau atau Nicotiana tabacum merupakan tanaman perbukitan unggul yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan sudah lama diusahakan oleh petani tembakau di beberapa wilayah di Jawa dan Nusa Tenggara. Tembakau berperan penting bagi perekonomian negara, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan petani, dan sumber devisa bagi negara. Macam-macam tembakau ada 3, yaitu tembakau cerutu, tembakau sigaret, dan tembakau rajangan. Tembakau cerutu yang diambil adalah daun pasir, daun kaki, daun tengah atau madya, dan daun pucuk. Tembakau sigaret yang dipanen adalah daun pasir, daun bawah dan tengah, daun atas, dan daun pucuk. Tembakau rajangan yang diambil adalah daun pasir dan 1-2 lembar daun kaki, kualitasnya baik, dan daun tengah yang kualitasnya kurang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Prayogi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Lutfiana. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Prayogi Wisnu Kuncoro. Topik yang akan saya bahas kali ini khususnya adalah budidaya tanaman tembakau. Nah, hal yang perlu dilakukan pada saat pertama kali yaitu adalah pengolahan lahan. Tujuannya yaitu pertama untuk melancarkan aerasi, lalu pembuatan guludan. Pembuatan guludan bertujuan untuk menjaga kondisi sekitar akar, kondisi tanah di sekitar akar agar tidak mudah tergenang oleh air. Karena pada masa itu tanaman tembakau akan sangat rentan terhadap kelebihan air. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk pengendalian gulma. Penanaman tanaman tembakau. Penanaman tanaman tembakau sistemnya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada sistem tanam basah, yang kedua ada sistem tanam kering. Nah, perbedaan dari kedua sistem ini yaitu terletak pada penyiramannya atau pengairan pada tanahnya. Nah, pada sistem tanam basah, lahan akan dialiri, sedangkan pada sistem tanam kering, tanah akan diberi air ketika kita selesai membuat lubang tanah, lalu kita memasukkan sekitar 1 liter air ke dalamnya. Pemupukan tanaman tembakau. Nah, jadi tujuan dari pemupukan ini sebenarnya yaitu mencukupi kebutuhan hara yang dibutuhkan oleh tanaman agar dapat berproduksi dan tumbuh secara optimal. Selain pada pemupukan, ada pertimbangan yang cukup penting lainnya, yaitu terdapat pada serapan unsur hara tanaman. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi serapan unsur hara tanaman. Yang pertama ada ketersediaan unsur hara, yang kedua dari teknik budidaya, yang ketiga dari iklim. Pemangkasan tanaman tembakau dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu pemangkasan ringan, yaitu dengan total sisa lebih dari 20 helai daun. Yang kedua ada pemangkasan berat, yaitu dengan total sisa 18-20 helai daun. Yang ketiga ada pemangkasan sangat berat, yaitu kurang dari 18 helai daun. Baik, terima kasih Saudara Yogi. Saya Ibrahim akan menjelaskan mengenai pengendalian UPT pada tanaman tembakau. Jadi pada tanaman tembakau ini terdapat hama yang namanya ulat daun. Ulat daun ini dapat menyerang daun yang merupakan bagian yang kita produksi, yang ingin kita petik hasilnya.
Nah, ulat daun ini dapat menyebabkan daun-daun menjadi bolong-bolong dan juga bahkan bisa sampai menghabiskan seluruh daunnya. Nah, ciri-cirinya itu pada bekas gigitannya terdapat putih-putih. Nah, ulat daun ini tidak hanya menyerang pada yang muda saja, tapi juga dapat menyerang yang tua. Nah, kita dapat mengendalikannya dengan insektisida, baik itu insektisida Regen, Prevaton, atau Curacao. Baik, selanjutnya adalah kutu tembakau atau Myjus persicale. Nah, kutu ini dapat menyerang tanaman tembakau dengan cara menghisap, menyerang pada pembibitan juga pada petanaman. Nah, hal ini dapat merusak tanaman tembakau sehingga dia dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman tembakau tersebut. Nah, tidak hanya menghisap, tapi dia juga meninggalkan embun madu yang dapat mengundang cendawan berwarna hitam. Nah, tentunya kita bisa mengendalikannya dengan cara mengurangi atau bijaksana dalam memberikan pupuk N, dan juga kita bisa memberikan insektisida dengan syarat sudah 10% lebih seluruh tanaman tembakau terserang oleh kutu tembakau ini. Nah, satu koloni bisa mencapai 50 ekor. Nah, kita bisa memberikan insektisida yaitu imidaclorid maksudnya. Oke, selanjutnya yaitu penyakit pada tanaman tembakau. Nah, penyakit pada tanaman tembakau ini ada yang namanya rebah kecambah. Nah, penyakit ini biasanya menyerang pada masa pembibitan yang disebabkan oleh cendawan Pythium spp, Sclerotium sp, dan Rhizoctonia sp. Nah, gejalanya kita dapat melihat pada pangkal bibit berlekuk seperti kejepit, busuk, berwarna coklat, dan pada akhirnya bisa menyebabkan tanaman ini roboh. Nah, biasanya pada daerah dengan suhu 24 derajat Celcius dengan kelembapan 85% dan drainasenya buruk ditambah curah hujannya yang tinggi serta pH mencapai 5,2 sampai 8,5. Nah, kita dapat mengendalikannya dengan cara mengatur jarak tanam. Tidak hanya jarak tanam, kita juga bisa memberikan disinfeksi pada tanah sebelum penyebaran bibit. Dan kita juga dapat memberikan fungisida seperti Nectasil, Mancozeb, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah penyakit yang namanya TLCV atau Tobacco Leaf Curl Virus. Nah, penyakit ini tidak disebabkan oleh hal mekanis atau biji yang penyakitan, tapi penyakit ini disebabkan oleh vektor yang bernama Bemisia sp. Nah, penyakit ini dapat menginokulasi selama 60 menit. Dan kita dapat melihat di PPT keterangan lengkapnya seperti apa. Nah, selanjutnya kita bisa mengendalikannya dengan pertama adalah membasmi vektor tersebut. Lalu kita bisa memberikan insektisida yang bernama dimetoat atau imidacloprid. Baik, sebenarnya masih banyak hama dan penyakit pada tanaman tembakau. Ada yang namanya TMV, Tobacco Mosaic Virus, dan masih banyak hama-hama lainnya lagi. Tetapi kita dapat mengurangi risiko terkenanya penyakit dan hama tersebut dengan cara menerapkan teknik budidaya tembakau yang baik dan benar, seperti memenuhi syarat tumbuh tanaman, lalu dalam pembibitan dan perawatan itu perlu ditekankan di situ, karena di situ merupakan bagian yang sangat krusial. Juga kita harus dapat bisa membaca lingkungan sekitar lahan budidaya kita. Hal ini kemungkinan besar dapat menekan resiko terjadinya serangan hama dan penyakit bagi tanaman tembakau. Cukup sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Alvin. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panen dan pasca panen pada tanaman tembakau. Pertama, panen. Tolak ukur masa optimal daun tembakau lebih banyak diukur secara fisik, khususnya warna daun dan tingkat kekakuan daun.
Warna hijau kekuningan merupakan tanda paling mudah dan cepat untuk menentukan kemasakan daun. Pada warna tersebut, klorofil berada pada presentasi relatif rendah dan kandungan pati yang tinggi. Pada umur 70 hari sesudah ditanam, daun kelihatan semu kuning keemasan. Salah satu tanda bahwa daun sudah mulai masak dan dapat dimulai dengan pemetikan pertama kali. Kemudian daun dipetik 2-3 lembar daun tiap kali petik. Sesudah pemetikan yang pertama, ditunggu 5-7 hari. Kemudian dilakukan pemetikan yang kedua. Dan seterusnya, tiap kali petik diselingi 4-7 hari. Tidak ada pemetikan. Kemudian jarak waktu ini dapat disesuaikan dengan keadaan, misalnya hujan yang turun, dan keadaan tanaman tembakau itu sendiri. Kemudian jika daun yang dipanen masih basah, dijemur terlebih dahulu untuk menghindari pembusukan pada daun tembakau. Selanjutnya, pasca panen. Pasca panen adalah semua kegiatan yang dilakukan setelah daun tembakau dipanen. Pada kegiatan pasca panen, tembakau lebih banyak melibatkan peran suhu dan kelembapan udara lingkungan untuk menjaga kualitasnya tetap terjaga. Selanjutnya, di dalam pasca panen terdapat 4 tahapan. Yang pertama ada pengeringan daun. Pengeringan daun dilakukan 3-4 hari untuk menghindari daun membusuk karena kelembapan tinggi. Setelah daun menguning sekitar 70%, dijemur sampai kering yang ditandai dengan ibu tulang daun mudah dipatahkan. Kemudian ada pemeraman dengan menumpuk krosok atau bahan setengah jadi dari tembakau, sehingga dalam tumpukan krosok terdapat suhu tertentu yang dapat memperbaiki sifat-sifat krosok. Kemudian ada pemilihan. Masing-masing partai krosok yang sama sifatnya dibungkus dan diberi merek sendiri-sendiri, sehingga tiap bungkusan berisi krosok yang merata dan sama sifatnya. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan dan pengiriman. Selama penyimpanan harus dijaga kelembapan dan panasnya di ruangannya. Tumpukan bungkusan tembakau yang terlalu tinggi dapat merusak krosok. Kemudian selama pengiriman harus dijaga kelembapan udara serta kebersihannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.